Hai guys, ini lagi bersama Angga Dan gue Daniel. ya. Sekarang kita lagi ada di kawasan kuliner Laksa Tangerang ya. Ini salah satu kuliner lama, kuliner khas Tangerang Ya, ini kuliner sekarang tempatnya sudah resmi oleh pemerintah. Iya. Sebelumnya itu masih liar, mereka dagangnya ya, masih di trotoar gitu nyebar. Sekarang udah diakomodasi lah, ada dikasih tempat ya, ada parkirannya bersih. Ya tempatnya oke. Mantap. Nah, apa makanannya gimana kita coba? Kita coba dalam makan. Hai guys. Sekarang kita ada di kuliner Laksa Tangerang. Jadi di sini adalah tempat kuliner yang dibangun oleh pemerintah Tangerang untuk memfasilitasi para pedagang laksa khas Tangerang. Dulu tuh pedagang-pedagang di sini tuh berdagangnya tuh nyebar di sepanjang trotoar Jalan Veteran. Nah, cuma sekarang mereka dikumpulin di satu tempat, jadi lebih menarik tempatnya dan lebih bersih. Nah, ini juga tempatnya itu lagi PSBB gini mungkin tutup jam 7. Jadi kalau misalnya memang mau ke sini, kalau bisa dari siang ya Pak ya. Ya. Jadi sebelum jam 7 kalau bisa baru ke sini karena ini jam 7 sudah tutup. Jadi ini sebelum PSBB ini 24 jam Ya, sebenarnya. sebelum PSBB ini 24 jam. 24 jam. Dan di sini juga banyak kiosnya tetapi jualannya sama. Makanan sama. Laksa semua. Nah, laksa khas Tangerang tuh apa sih? Gini loh. Laksa Tangerang itu ciri khasnya mie-nya itu dia dari beras. Nah, Ya, jadi bukan dari tepung ya. Dia dari beras. Udah gitu dia ciri khasnya lagi dia pakai kacang hijau. Nah, ini yang spesial yang nggak ada di tempat lain. nah. Gitu. Terus dia toppingnya itu ada ayam, kentang, dan telur pilihannya. Satu lagi ada ati Yang ampela lagi sebenarnya. ada ati ampela cuman lagi habis. Habisan kita. Nah, kita kehabisan. Ya, gimana guys rasanya kita coba guys? Ya kita coba. Ini ayamnya empuk banget. Soalnya kan dia digodoknya seharian nih. Dia kan masak udah dari tadi sore atau tadi siang ya. Jadi karena udah dimasak berjam-jam, ayamnya tuh jadi empuk banget. Nggak perlu susah-susah. Tinggal di apa bahasanya? Ya udah. Enggak, gua mau pakai bahasa dikenyot kan ya enak. Tadi emang dikenyot dikit lepas dagingnya cuy. Sebenarnya bukan dikenyot. Apa bahasanya? Emut. Oh, dimut. Dimut kayak bayi dong, makanya dimut. Terus bumbunya ini juga berasa banget nih. Ini sebenarnya sih gulai apa ya? Ini nih lebih cenderung ke gulai sebenarnya. Cuman ada rasa kacang hijaunya itu loh yang bikin ya kalau buat orang aneh, cuman buat yang udah tahu laksa itu seperti apa, ini enak banget guys. Ini enak banget. Jadi mesti cobain. Nanti kalau misalnya ke Tangerang makanan apa ya? Makanan sini ya, Kasini ya? Kasini. Makanan Kasini cobain di Laksa Tangerang. Adanya di Jalan Laksa Veteran. Pusat ya, Pusat Laksa Kuliner di Jalan Veteran. Pokoknya tempatnya itu di belakang pom bensin. Pom bensin. Oh ya, ini Bang. Ya. Ini laksa itu gimana sih Bang? Cara pembuatannya, terus bahan-bahannya apa aja? Gimana nih Bang? Ini minyak dari beras. Kita sedih dulu sama air panas, lalu kita adonin baru kita cetak. Oh, jadi ini minyak ini dari tepung beras. Nah, terus kalau untuk Bikin sendiri apa ada yang nyuplai? Bikin sendiri. Oh, jadi setiap ini bikin sendiri. Iya. semua handmade nih guys. masing-masing. Ini nih ingat nih, ini semua handmade nih. Jadi produksi tangan langsung. Nah, Iya. terus kalau untuk kuahnya, Nah, ini santan sama kelapa sangrai, kentang, kacang hijau. kentang kacang hijau. Iya. Nah, pantesan gurih guys, santan. Pokoknya kalau yang bersantan itu enak nih guys. Ini bersantan nih. Akibat santan. Ini ayamnya ayam kampung bos. Iya, kalau ayam kota udah di kota Iya. ya. Udah kuliah. Apalagi ayam kampus ya. Iya, aduh, nggak benar ini guys. Jangan Luar ditiru. biasa itu, luar biasa. Iya. Aduh, tapi ini makanan enak. Semoga juga keadaan kembali seperti semula. Semoga ramai dan sukses terus kulinernya. Ya, kita terima kasih ke Iya. Bang siapa? Bang Awing namanya ya. Bang Awing. Ya, Bang Awing. Jadi kalau misalnya ke sini temuin Bang Awing nih. Bang Awing. Kios Enak nomor- nih. kios nomor 2. Nomor 2. Ya. Oke guys, nih kita Oke. sekarang udah selesai ya. Ya, nih kita udah selesai makan laksa. Ya udah selesai makan laksa, sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya. Berikutnya ikutin kita terus nih ya di DNA Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, share juga ya. Pak, kita Ya.
kunci, Pe. Mobil kita bukan. Oh iya. Nunggu buka ternyata. Oke guys. Nah, ini siapa yang nyetir ini? Pe, kan yang nyetir lu, Pe. Kenapa dua-duanya kita masuk, Pe? Ya lu gimana sih? Oh iya. Maaf guys, kekenyangan. Halo guys. Nah, ini destinasi kita yang selanjutnya nih guys. Ini namanya nasi jagal guys. Nasi jagalnya Ibu Zahra. Ya, Nil ya. 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 Ini kenapa namanya nasi jagal? Dulu warung-warung ini nih adanya bukan di pinggir jalan, adanya di dalam gang. Waktu mau masuk ke tempat penjagalan, tempat ini loh, tempat penyembelihan Hewan. sapi. Ya, Di situ. hewan. Nah, karena tempat di depannya penjagalan, maka dikasih nama nasi jagal. Kalau pemancingan mungkin ini namanya nasi mancing kali ya. Nasi pancing. Iya. Iya. Nah, ini rumornya dulu itu. Rumor? Iya, gosip-gosipnya. Oh, Nah, kirain. itu ini kenapa dulu tuh bisa murah banget nih dulu ya, nasi sama daging seperti ini, tapi kan dagingnya ada ini nih, kayak ada lemak, ada tetelan gitu ya. Dulu satu porsi itu cuma 5.000 perak. Nah, karena saking murahnya tapi enak, ada dagingnya, rumornya sebagian dagingnya itu bersifat ilegal, alias barang selundupan dari dalam penjagalan. Maksudnya penyelundupan tuh gini. Jadi ada pegawai yang kerja di dalam tuh nakal, bawa daging potongan diumpetin di dalam sepatu bot atau di balik baju lah gitu istilahnya. Tapi itu rumor ya, nggak tahu bener apa enggak ya. Ada juga yang dibilang ini komisi, daging komisi untuk tukang jagal. Ya. Tukang jagal itu dapat komisi dari juragan yang punya hewan, dikasih bagian nih. Nah, bagiannya itu karena mereka kan nggak mungkin nih tiap hari makan daging terus gitu kan, jadi dijual murah sama yang punya warung di depan penjagalan. Dan lagi juga ini itu disebut nasi jagal kalau gua rasa karena dagingnya itu dipotong kecil-kecil, Pak. Dia dijagal lagi dia. Kayaknya. Nasi cincang gitu namanya. Bukan nasi jagal ternyata, guys. Jadi di sini itu ada dua, guys, Dua variannya. Yang satu nasi goreng, yang satu nasi biasa yang di Ya, atasnya ini dikasih nasi topping putih. daging plus bumbu. Ya, Gitu. jadi kalau nasi putih ini dagingnya langsung ditaruh di atasnya. Kalau yang nasi goreng, dagingnya dimasak lagi. Iya, dicampur. Jadi ada di dalamnya nih, guys. Tuh. Bongkar dong. Hah? Bongkar kasih lihat. Ada kunci-kuncinya. Kalau rasa ketimunnya Nah. gimana rasanya? Nah, ini guys, dari ini semua yang saya wajib cobain adalah ini guys, karena saya haus guys. Minum dulu guys. Rasanya kayak teh hangat guys. Tehnya enak loh. Kan Pekat, walaupun teh gratisan loh. Iya enak ya Pak ya. Teh gratisan tapi pekat Tapi loh. kok rasanya kayak minyak kayu putih guys. Itu sebelah lo. Oh, ternyata bekas masker guys. Udah guys, ini kita coba Kita dulu, coba dulu ya. rasanya bagaimana. Nih kalau Ya. mau lebih mantap tambah sambal. Ya. Pokoknya terus ikutin kita, jangan lupa di DNA Channel, like, comment, and subscribe dan share, jangan lupa kasih tahu tetangga, adik, kakak, ya kan, nenek. Kasih tahu semuanya. Kalau nggak ada yang mau kasih tahu semuanya, Ya. ya. Ini kita coba dulu ya guys. Makan guys. Jadi gimana guys rasanya? Enak. Ini loh, ini kalau yang ini daging nih, bagian daging. Tuh. Ini tuh daging benar. Nah, kalau yang ini nih kayak tetelan gitu loh. Gaji-gaji gitu, tetelan lemak. Lemak gitu. Kalau ketimunnya gimana rasanya? Ya rasa timun lah rasanya. Mau guys. Ini namanya nasi kecap deh. Oh, nasi kecap? Nasi udah matang terus digoreng lagi dikasih kecap. Nasi kecap ini mau bohong. Bumbunya gimana? Berasa Ini juga agak kemanisan sih, kemanisan tapi ya masih oke, masih enak. Barusan gue makan kayaknya ada kecampur sama ini ya, apa? Taron. Buat naron. Apa? Bawang goreng. Ternyata lebih enak kayak bawang goreng. Kirain ada laronnya. Nah, ini kayaknya bawang gorengnya harus nambah deh.
Rasanya mantap nggak? Mantap. Kali ini kita ada di Tangerang, tepatnya di Lippo Karawaci nih. Kita mau mencoba sebuah es krim yang tersembunyi tempatnya, ya kan? Mau tahu apa es krimnya? Ikuti kita terus, ya kan? Es krim ini lebih dikenal hanya di kalangan anak-anak UPH, SPH, SDH, atau sekolah-sekolah yang berlokasi di sekitaran Lippo Karawaci. Karena sebenarnya es krim ini nggak punya brand atau merek tertentu, jadi kita yang tahu lokasi ini kita biasa menyebut dengan nama es Om, karena yang jualannya bapak udah setengah baya, jadi kita biasa manggil dia Om. Nah, karena nggak ada mereknya, jadi kita menamai es krim ini adalah es Om. Kita mulai kuliah kan 2008 ya, gitu. Berarti kalau kita dari SMA, nah kita berarti salah satu pelanggan tertua dari es krim ini. Kalau es krim ini mulai 2005, ya kurang lebih kita mulai berlangganan 2006-2007 lah. Ya, betul. Dan es krim ini pun rasanya nggak pernah beda ya, Pak ya. Dari zaman kita kecil sampai sekarang pun sama-sama aja. Jadi malah kalau gue bilang ya ini konsisten lah. Harusnya lebih apa ya? Enggak, kalau menurut gua sih ini ya malah bukannya sama, malah makin enak menurut gua. Ya, lebih bervarian rasa lah. Iya, makin enak gitu karena emang si Om ini dia bikin es krim, dia selalu riset terus ya untuk bikin rasa dan kualitas es krim yang lebih baik. Oh ya, dan lagi ini ada note juga, ini bukan es krim, tapi ini artisan. Gelato. Jadi kenapa disebut artisan gelato? Karena dia dibuatnya oleh homemade dan handmade. Jadi rasanya semua itu tergantung yang membuat lah. Nah, ini kita udah mau nyampe nih. Dia lokasinya itu berada di klaster di Ponorogo. Nah, ini adalah gate khusus tamu. Jadi kalau tamu harus lewat sini, kecuali kalian penghuni ada pintu satu lagi. Tinggalin identitas. Ini es krimnya udah terkenal, jadi kalau kalian datang ke sini biasa satpam udah tebak, oh ini mau ke es Om ya, atau kalau kalian mau tanya satpam pasti semuanya tahu dan bisa ngarahin kalian ke rumahnya yang di mana. Iya betul, kalau es krim. Tuh kan bener kan? Nebak tuh. Yang datang rame ya Pak ya? Emang. Oh, saking terkenalnya. Gitu, padahal kita nggak ada ngomong apa-apa. Si satpamnya udah ngomong mau ke es krim. Sebenarnya gelato yang si Om buat ini masuk kategori gelato artisan. Cuma si Om sendiri nggak berani mengklaim artisan karena yaitu mungkin sifat humble-nya dia ya gitu. Selain itu kalau di Italia sendiri untuk mendapatkan artisan gitu ya, pengakuan artisan dari lembaga tertentu yang memberikan, itu harus melewati beberapa prosedur, seperti prosedur dapurnya harus standarnya bagaimana, kebersihannya, kesehatannya, dan yang terpenting bahan-bahannya itu harus organik, tidak boleh yang sudah proses pabrikan. Misalnya kayak susunya harus bener-bener susu fresh, nggak boleh yang dari bubuk atau skim, itu udah nggak boleh. Itu salah satu hal terberat untuk menjadi produk itu dianggap artisan. Nah, ini sebentar lagi kita nyampe nih. Jadi gini guys, berhubung ini bukan tempat umum, terus juga ini tempat tinggal, jadi kita minta izin dulu guys, oke? Ya gitu, sampai sini kamera kita matiin dulu, nanti di dalam kita lanjut lagi ya. Nah, udah. Nah guys, yang uniknya dari tempat ini, kalau kalian mau beli, kalian
nggak harus ketemu penjualnya. Entah penjualnya punya kesibukan di luar atau lagi di lantai atas ya. Kalian datang, buka freezer sendiri, nah kalian bisa pilih. Di sini ada 10 rasa per hari biasanya. Nah, kalian bisa pilih, udah gitu mau bayar ke siapa nih? Taruh aja di sini. Tuh. Apa maju. Nah, gini supaya lo bisa ngambil ya. Ya gitu, kalian taruh uangnya sendiri di sini. Kalau butuh kembalian juga ambil sendiri gitu. Nah, jadi di sini bener-bener harus dengan kejujuran gitu. Apa gue sih pernah tanya sama si Om, pernah gak ada yang beli terus nggak bayar atau mungkin uangnya hilang? Katanya pernah gitu. Cuma ya katanya ya si Om sih tetap percaya dengan sistem seperti ini ya. Nah, moga-moga kalian yang nanti datang ke sini jangan ngelakuin hal seperti itu, harus tetap jujur ya. Hari ini gue lagi mau coba nih maju deh, kita lihat nih. Nah, hari ini gue mau coba ini biskuit. Ini dia ada biskuit Regal di dalamnya. Sebenarnya ini adalah yang menurut gue paling enak favorit nih. Peanut butter. Peanut butter. Istri gue, bokap nyokap gue paling suka ini. Nah, ini nanti gue mau bungkus beberapa ya, apa buat istri gue. Ini yang gue cobain ini peanut butter. Rasa creamy-nya tuh berasa banget. Terus juga ada kacang-kacangnya, guys. Ya, kita coba dulu. Makan. Ini dia bukan pakai merek skip gitu, bukan itu. Bukan pakai merek yang ada yang nit-nitnya itulah pokoknya. Ini yang Ini lebih atas lebih- lagi. Ini untuk bahan bakunya loh. bahan bakunya ini yang bisa dibilang yang terbaik lah, Bener-bener premium. benar-benar premium. Jadi kalau yang merek skip nah itu sekarang kacangnya udah kurang, banyakan gulanya. Iya. Nah, kalau yang dipakai di sini ini bener-bener yang masih bener-bener masih premium, impornya bener-bener kacang premium banget. quality banget. Gitu. Sulit lah dijelaskan kata-kata, harus datang cobain. Ya lah, lagi makan ya. Tunjukin. Kasih yang banyak dong ini. Jadi kira cuma beli dikit Iya. lu. Ini totalnya kita beli 6, berarti jadi 132.000. Nah, berhubung gua nggak ada uang pas, jadi kita ngambil kembalian sendiri nih. Kembaliannya 18.000. Di channel kita jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like-nya harus begini ya. Jangan lupa juga lonceng. Oke kak, itu lagi makan es krim apa namanya kak? Es om yang tadi tuh. Jadi tuh es krimnya tuh, aduh gue nggak pernah nyobain sih es krim seenak ini. Gue tuh pecinta es krim tapi tuh ini tuh beda, enak banget deh. Terus tuh dia coklatnya tuh kayak ada irisan kasar-kasarnya gitu loh. Terus lembut banget, creamy gitu loh, susunya berasa. Soalnya emang dia pakai bahan-bahan yang premium gitu sih, jadi yang emang enak sih, nggak diraguin lagi. Cobain. Nah, ini gue baru cobain nih, soalnya kemarin-kemarin setiap kali datang habis terus. Ini variannya dikasih nama biskuit karena ada biskuit regalnya di dalamnya. Rasanya base-nya apa ya, coba ya. Base-nya ini vanilla. Base-nya ini es krim vanilla. Enak sih, enak banget. Si vanilanya tuh nggak terlalu manis. Jadi kan biskuit regal itu kan emang rasanya kan agak manis ya. Nah, karena si es krimnya ini nggak terlalu manis, jadi pas gitu. Soalnya kan kalau terlalu manis itu kayak gimana ya? After taste di lidah tuh nggak enak kalau yang terlalu manis. Ini sih pas banget. Nah. Oh ya, ini kita bilang enak bukannya karena kita nge-review atau ada titipan kita harus nge-review enak, enggak. Ini kita review jujur. Jadi besok-besok kalau video selanjutnya nanti ada tempat makan yang kita review emang menurut kita nggak enak, ya kita akan ngomong nggak enak gitu. Kita akan review secara sejujur mungkin ya. Nah, tapi kalau ini gua jamin enak. Kalian harus coba.
lokasinya di mana nanti kalian bisa cari di Google ya.